Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Giovanni Channel. Kali ini saya ingin berbagi resep, yaitu daging ikan dimasak dengan jagung. Dan saya menggunakan daging ikan yang berwarna merah ya. Karena di sini ada dua, ada merah dan ada putih. Kalau saya suka yang warna merah. Dan ini sebelumnya saya bumbui dulu ya daging ikannya. Ini saya menggunakan 1 butir telur ya. Menggunakan 1 butir telur saja sudah cukup. Kemudian saya tambahkan yaitu masako atau penyedap rasa ya. Tambahkan masako atau penyedap rasa. Kemudian kita tambahkan yaitu wujuven atau merica bubuk. Kemudian tambahkan sedikit garam ya. Sedikit garam. Karena ini ikan itu tidak ada rasanya, jadi harus ada rasa asin-asin begitu ya teman-teman ya. Nah, bumbunya hanya itu saja teman-teman. Kemudian kita tambahkan yaitu tepung tapioka. Ya, saya menggunakan tepung tapioka secukupnya saja, tidak terlalu banyak, kurang lebih 2 sendok ya. Saya menggunakan kurang lebih 2 sendok. Kalau sudah, ini semua bumbu kita campur jadi satu dulu ya. Kita campur. Dan ini kan kayak gimana gitu ya, masih kering gitu kan. Nah, ini kita tambahkan sedikit air. Kita tambahkan sedikit air supaya apa? Supaya bisa kayak mencair gitu loh teman-teman. Jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak itu nanti kan ikannya itu kan juga es-esan ya. Ikannya itu es-esan, bukan ikan yang segar ya teman-teman. Jadi ikan es-esan. Jadi takutnya nanti juga akan mengeluarkan air. Jadi airnya itu sedikit saja. Kurang lebih seperti ini ya adonannya. Ini kita campur sampai merata teman-teman. Nah, kalau sudah kita masukkan daging ikannya itu teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita masukkan. Dan ingat ya, itu daging ikannya itu kita lap sampai benar-benar kering ya. Jadi benar-benar kering. Kalau tidak benar-benar kering, itu nanti pasti akan banyak air gitu. Dan ini kan kita seperti ini, kita jadikan satu. Ini kita tidak langsung digoreng ya teman-teman. Ini saya diamkan kurang lebih 30 menit ya. Ingat, tidak langsung saya goreng. Kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih 30 menit. Nah, kurang lebih dicampur jadi satu seperti ini ya. Ini saya tadi menggunakan 2 bungkus ikan ya. Kalau 1 bungkus itu kurang. 1 bungkus itu kalau buat menu 2 orang itu cukup. Tapi ini kan ada 3 orang. Jadi saya menggunakan 2 bungkus teman-teman. Nah, kita diamkan terlebih dahulu. Dan ini saya persingkat. Ini saya sudah memanaskan wajan. Saya menggunakan wajan teflon ya teman-teman. Ini saya menggunakan wajan teflon. Kita panaskan wajannya terlebih dahulu. Kemudian kita kasih sedikit, kita menggunakan tidak sedikit minyak, maaf, kita gunakan minyak. Minyaknya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit ya. Sedang-sedang saja minyaknya. Nah,
Kita tunggu sampai minyaknya panas, tapi jangan menunggu terlalu panas ya teman-teman. Jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas itu akan cepat gosong dan daging ikannya itu belum mateng ya. Bentar. Maaf, saya masih ada batuk-batuknya ya. Nggak tahu ini batuknya membandel banget. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol merah ya, dan jangan lupa tanda loncengnya dihidupkan, dan jangan lupa like, share, and comment. Share sebanyak-banyaknya ya. Bagi yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga rezeki kalian melimpah, dan yang belum mendapatkan jodoh, kalian segera ditemukan jodohnya ya. Dan ini ingat ya teman-teman, ini jangan terlalu panas ya. Waktu menggorengnya itu jangan terlalu panas. Jadi tidak panas gitu loh. Nanti kalau terlalu panas itu nanti tepungnya sudah kosong dan daging ikannya itu belum matang gitu. Jadi jangan terlalu panas ya. Yuk kita mulai. Ini kita goreng, kita masukkan satu persatu ya. Jadi jangan langsung semua dimasukkan, kita masukkan satu persatu teman-teman. Seperti ini ya, kita masukkan satu persatu. Dan ini saya masukkan dengan penuh hati-hati ya, karena kalau kita itu langsung dimasukkan secara bersamaan teman-teman, itu akan jadi gandeng gitu loh, gandeng gitu, terus membaliknya itu juga susah dan akhirnya hancur ya, nanti daging ikannya itu mudah hancur begitu. Jadi ini perlu hati-hati ya, cara memasukkannya itu satu persatu teman-teman ya. Dan jangan terlalu penuh juga ya teman-teman, di wajannya itu jangan terlalu penuh, karena kalau terlalu penuh juga akan daging ikannya itu mudah hancur. Jadi kita berikan sedikit ruang gitu ya saat kita nanti membalikkan. Dan ini juga tidak terlalu cepat dibolak-balik seperti kita menggoreng tempe ya teman-teman. Ini penuh hati-hati karena daging ikan ini sangat mudah hancur sekali. Dan ingat harus pakai telur, kalau tidak pakai telur itu pasti hancur ya teman-teman. Nah ini aku rasa ini cukup ya, jangan ditambahkan lagi, karena kalau ditambahkan lagi ini terlalu full, nantinya juga akan rusak. Nah ini sudah mulai saya membalikkan, dan cara membalikannya itu juga penuh hati-hati banget ya teman-teman, jangan langsung gradak-geruduk seperti itu. Jadi ini penuh dengan menggunakan perasaan, sentuh dengan menggunakan perasaan teman-teman, jangan asal membolak-balikkan. Nah seperti ini jadinya ya. Ini kalau di Indonesia saya pasti menggorengnya pakai minyak yang penuh itu, jreng kayak gitu loh, itu lebih nikmat. Tapi ya beginilah, di Hongkong itu tidak suka menggunakan minyak terlalu banyak, karena kalau menggunakan minyak terlalu banyak itu bekas minyaknya itu sudah tidak dipakai lagi, jadi pemborosan ya teman-teman ya. Jadi ya seperti ini, kita harus telaten. Dan ini jangan langsung dibalik, jangan juga langsung dibalik, kita diamkan biar warnanya itu kecoklat-coklatan ya.
Nah, kurang lebih itu sudah seperti ini ya, kanan, kiri, depan, belakang itu sudah warnanya kecoklatan, itu kurang lebih seperti ini penampilannya. Itu sudah matang ya teman-teman, itu sudah bisa diambil, sudah bisa kita tiriskan ya, atau kita bisa taruh di piring. Jadi kalau benar-benar warnanya itu sudah kecoklatan, jadi jangan warnanya masih putih gitu, jangan langsung diambil. Itu daging ikannya itu masih mentah teman-teman ya. Ini adalah masakan yang paling simple banget. Ini juga ini kesukaan anak kecil dan juga orang tua itu suka banget. Dan ini kita sajikan dengan nasi putih. Biasanya itu capnya itu kan dari jagung ya. Itu enak banget dicampur dengan nasi teman-teman. Dan ini karena masih ada sisa, kita goreng lagi sampai habis teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai dan penampilannya setelah saya taruh piring seperti ini teman-teman. Nah, banyak kan. Dan ini tadi barusan ada telepon, ternyata majikan saya yang pertama tidak makan di rumah, ya makan di rumah tapi tidak bisa bersama karena pulangnya malam. Nah, dan ini saya menggunakan capnya itu ini, merek ini Del Monte ya. Dan saya jangan yang biji ya, kita carinya yang krim, jadi seperti ini bentuknya ya. Dan cuma kita rebus. Nah, lalu kita tambahkan yaitu itu kan masih ada sisa-sisa, itu kita kasih air, kita bersihkan. Dan jangan terlalu banyak banget airnya, kita kurang lebih separuh saja, separuh aja nggak ada ya kalau saya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih airnya segitu. Ini ya, mereknya ini Del Monte ya, yang krim. Udah, lalu kita masukkan. Kemudian saya tambahkan yaitu penyedap rasa atau masako ya teman-teman. Kalau majikan lain ini masih ditambahkan yaitu telur ya. Kita pecahkan satu telur, lalu kita itu telur dikocok, lalu kalau ini sudah mendidih lalu dituangkan. Tapi majikan saya tidak suka kalau sup ini dikasih telur, jadi ya seperti ini saja. Ini kalau majikan saya ya teman-teman. Kalau majikan saya yang dulu itu seperti ini nih, dikasih telur teman-teman, itu rasanya lebih enak kalau menurut aku. Tapi majikan saya tidak suka telur dimasukkan. Nah, tapi ya sudah, kita buat apa adanya ya, karena ini bukan hanya saya saja yang makan, ini karena juga majikan yang makan, jadi saya mengikuti aturan majikan ya teman-teman. Dan karena tadi itu majikan saya yang pertama tidak makan bersama, pulangnya lebih larut malam, jadi kita bagi dua ikannya, kita bagi menjadi 2 piring ya. Dan hasilnya ini yang saya makan duluan ya teman-teman. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini kalau ditambahkan telur kocok, wah lebih nikmat teman-teman, benar lebih nikmat. Tapi ya namanya majikan itu berbeda-beda. Ya sudah, terima kasih. Wassalamualaikum.